Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan kali ini datang dari perbankan Big Cap pemirsa di mana PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA memutuskan untuk membagikan dividen interim tunai sebesar Rp35 per saham untuk tahun buku 2022. Keputusan ini ditopang oleh tren pertumbuhan kinerja hingga kuartal ketiga 2022 serta permodalan yang memadai. Total dividen interim tunai yang akan dibayarkan oleh PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA mencapai Rp4,31 triliun atau sebesar Rp35 per saham. Jumlah ini meningkat sebesar 40% dibandingkan dengan dividen interim tahun buku 2021. Keputusan ini ditopang oleh tren pertumbuhan kinerja hingga kuartal 3 2022 serta permodalan yang memadai. Presiden Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA, Cahya Setiatmaja, mengatakan pembagian dividen interim tunai ini merupakan komitmen perseroan untuk senantiasa menjalankan bisnis dengan maksimal dalam rangka memberikan nilai tambah yang berkesinambungan kepada pemegang saham. Sampai akhir September 2022, BBCA tercatat membukukan laba bersih Rp29 triliun. Angka ini meningkat 24,8% secara tahunan. Dikutip dengan pendapatan bunga bersih atau net interest income yang naik 9,3% year on year menjadi Rp46,1 triliun. Seiring dengan peningkatan laba bersih, kredit yang disalurkan perseroan juga meningkat 12,6% secara tahunan. Sementara itu, dana pihak ketiga tumbuh 11% ke posisi Rp1.025,52 triliun pada kuartal 3 2022. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, kabar baik tentang rencana pembagian dividen interim BBCA ternyata di penutupan sesi kedua hari ini pemirsa saham BBCA maksud kami ditutup di zona hijau melemah di 0,28% dan ditutup di 8.875 dan tadi sempat menyentuh ke level 8.900 pemirsa. Langsung saja kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini untuk saham BBCA. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 8.900, kemudian pada pukul 10 tertekan di 8.875. Kemudian di penutupan sesi pertama pada siang tadi, BBCA mengalami penguatan yang cukup signifikan dan sempat menyentuh ke 8.975 dan tampaknya level ini merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Di pembukaan sesi kedua, penguatan lebih ke arah terbatas di 8.900, sementara di penutupan sesi kedua, saham BBCA tertekan di 0,28% dan ditutup di 8.875 dan tampaknya level ini merupakan level terendah di sepanjang perdagangan hari ini. Selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham BBCA di beberapa bulan terakhir pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda di Juni masih bergerak di 7 ribuan. Rata-rata di 7.575, begitu juga dengan posisi Juli, tampaknya lebih cenderung tertekan di level 7.000, kemudian di 1 Agustus di 7.500, sementara di September penguatan signifikan mulai kembali terjadi untuk BBCA dan sudah menembus ke posisi 8.000-an, tepatnya di 8.750, di Oktober agak sedikit melandai di 8.500, sementara di November ini penutupan atau pembukaan sesi kedua di 8.900 pemirsa. Sementara di penutupan sesi kedua hari ini di 8.875. Sementara secara beberapa bulan terakhir pergerakan saham BBCA ini 8.900-an pada perdagangan hari ini tampaknya merupakan level tertinggi secara year to date. Nah, bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak? Tampaknya posisi valuasi dari BBCA sudah relatif mahal, di mana posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran 28,58 kali, PSR-nya di kisaran 11,9 per kali, PBV-nya di kisaran 5,21 kali, sementara PCFR-nya di 46,12 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, proyeksi untuk jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.